5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluargaku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Adik-adik, di sini ada sebuah bacaan yang harus kita lengkapi yang ada gambarnya ini. Misalnya di sini ada gambar Dayu, berarti ya kita tulis di sini nanti Dayu begitu. Kalau di sini ada gambar orang tua Dayu, ya kita tulis di sini orang tua begitu. Contohnya, pada hari Minggu Dayu membersihkan kebun bersama, ini bersama siapanya Dayu? Orang tua begitu. Lalu nah ini gambar rumah, berarti di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut, ini gambar apa adik-adik? Rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Gambar siapa ini? Ibu. Ibu memupuk dan menyiram tanaman apa ini adik-adik? Ya, tanaman bunga. Dayu senang berkumpul dengan keluarga. Orang tua Dayu ya ini. Lalu ada tangan seperti ini kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Nah, ini apa ya adik-adik maksud tangan ini? Nah, maksudnya tangan ini adalah kata berterima kasih. Jadi orang tua Dayu ya berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Orang tua Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Ini bisa ayah dan ibu juga bisa ya, kata orang tua ini diganti ayah dan ibu. Dayu sangat senang dipuji, karena diberi jempol itu berarti kan kita dipuji adik-adik oleh orang tuanya. Begitu adik-adik cara membacanya. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik membantu orang tua? Bagaimana kalian membantu mereka? Siti tadi membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, adik-adik, di sini ada gambar benda-benda yang ada di rumah Siti yang ditimbang memakai neraca. Jadi alat timbangnya ini namanya neraca. Nah adik-adik, kita lihat gambar yang pertama. Ada 2 bantal dan 1 guling. Ketika ditimbang ternyata 2 bantal ini itu posisinya turun dan 1 gulingnya itu posisinya naik. Kalau seperti ini berarti benda yang lebih berat adalah benda yang posisinya menurun ke bawah adik-adik. Jadi di sini yang paling berat adalah 2 bantal. Kalau ini naik ke atas berarti ini lebih ringan adik-adik, seperti itu. Lalu ada gambar sepatu dan sendal. Nah di sini mana benda yang lebih berat? Ada sepatu atau sendalnya? Ya, karena di sini posisinya yang menurun berarti yang lebih berat itu adalah sepatunya. Gambar berikutnya. Nah, di sini ada alat pel ya. Alat pel dan ember, lalu ada alat pel saja. Menurut adik-adik, mana yang lebih berat? Ya, yang lebih berat adalah alat pel dengan ember. Lalu di sini ada 2 ember dan 1 pengki ya. Pengki ini adalah alat untuk
menaruh sampah ketika kita menyapu adik-adik, atau menaruh hasil sapuan kita ya. Ini pengki ya, atau nama lain kalian apa nih di tempat kalian masing-masing, mungkin berbeda dengan Kak Citra ya. Di sini mana yang lebih berat? Ya, yang lebih berat adalah 2 ember. Nah adik-adik, dari gambar ini kita akan belajar bersama-sama mana sih benda yang paling berat, benda yang paling ringan, dan menyusunnya dari benda yang teringan ke benda yang terberat. Nah kita mau belajar membandingkan pengki dengan 1 ember. Seember hijau itu lebih berat ember hijau. Tetapi ketika ember hijau ditimbang dengan bantal, ternyata lebih berat bantal. Nah setelah itu bantal ditimbang dengan sepatu, ternyata lebih berat sepatu. Dan ketika sepatu ditimbang dengan alat pel yang dengan embernya orange ini, ternyata lebih berat alat pelnya yang dengan ember orange. Jadi di sini kita tahu urutannya kalau dilihat itu dari yang paling ringan itu ada pengki, lalu berikutnya ada ember hijau, berikutnya ada bantal, lalu berikutnya ada sepatu, dan terakhir adalah adanya alat pel. Nah menurutmu manakah benda yang paling berat? Yang paling berat itu ya berarti yang ini, yang terakhir ini adik-adik, yaitu ember orange dan alat pelnya. Lalu mana yang paling ringan? Nah paling ringan yang di sini adik-adik, yaitu pengkinya. Susunlah benda dari yang teringan, berarti dari pengki, ember hijau, bantal, sepatu, dan alat pel yang terakhir. Itu kalau disusun dari benda yang teringan ke benda yang terberat. Tanyakan kepada temanmu apa yang biasa dilakukan dalam membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, kalian bisa membuat tabel seperti ini adik-adik. Contohnya di sini, nama teman kalian misalnya Udin. Oh, kegiatan membersihkan rumahnya adalah membuang sampah ke tempatnya. Misalnya ada Ani misalnya, teman kalian. Oh, misalnya kegiatan membersihkan rumahnya menyapu lantai. Boleh adik-adik. Coba kalian tanyakan kepada teman-teman kalian ya. Nah adik-adik, Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Ya adik-adik, mereka menggunakan alas kaki atau sepatu. Bagaimana dengan kalian? Apakah yang akan kalian pakai jika keluar rumah? Nah adik-adik, saat kita keluar rumah kita harus memakai alas kaki. Nah alas kaki itu bermacam-macam ragamnya, bermacam-macam jenisnya, tergantung dengan kegiatan kita, apa yang akan kita lakukan. Nah itu alas kaki yang kita pakai harus sesuai. Contohnya di sini adik-adik, kita akan memilih alas kaki yang benar pada gambar berikut sesuai dengan kegiatannya. Nah, ketika kalian bermain layang-layang di lapangan, maka yang kalian pakai alas kakinya adalah ya sandal ya adik-adik ya. Lalu ketika kalian bermain bola, mana yang harus kalian pakai alas kakinya? Ya, kita harus memakai sepatu bola, tidak memakai sandal ya adik-adik ya. Lalu ketika kalian pergi berjalan-jalan misalnya, apa yang kalian pakai? Ya, sepatu. Saat berenang ya kita memakai sepatu renang. Jadi alas kaki yang kita pakai itu harus kita sesuaikan dengan kegiatan kita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.